Salam, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Puji dan syukur harus kita panjatkan kepada Tuhan, karena atas tuntunannya kita dapat melalui 6 hari lamanya, dan hari ini kita boleh berkumpul dalam ruang virtual, ruang online untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyi lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia, sambil adik-adik berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, kita akan bersama-sama bermazmur. Untuk itu, mari kita sama-sama buka Mazmur 130. Mazmur 130 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-8. Kakak akan membacakan ayatnya yang bernomor ganjil, dan adik-adik sekalian akan membacakan nomornya, ayatnya yang bernomor genap. Di bawah perikop seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mari mendengarkan perintah mengasihi yang terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-39, yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Mari kita sama-sama menyanyi lagu Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Untuk itu, waktu dan kesempatan diberikan kepada Pak Yohanes. Selamat pagi adik-adik kekasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita baca dan renungkan firman-Nya. Allah pemilik hidup kami sungguh bersyukur di pagi ini kami boleh menjalani hidup ini, kami boleh bangun dan masih diberikan kesehatan. Kami bersyukur juga bahwa dalam banyak hal Tuhan telah menolong kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti bagian yang kami akan baca ini, merenungkannya dan terlebih melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada tanggal 5 Juni yang lalu, ya baru-baru dilaksanakan, atau bukan baru tahun ini tapi setiap tahun memang ada event yang dilaksanakan, yaitu Hari Lingkungan Hidup, ya. Jadi setiap tanggal 5 Juni itu adalah Hari Lingkungan Hidup. Dan tahun ini Hari Lingkungan Hidup itu diperingati dengan tema restorasi ekosistem. Ya. Adik-adik tentu sudah paham apa itu ekosistem yang ada di pelajaran IPA di SMP. Ekosistem atau lingkungan hidup, dan bukan hanya lingkungan. Ketika bicara tentang lingkungan hidup, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, tetapi juga ada bumi di dalamnya, ada hewan, dan tentu manusia juga adalah bagian dari ekosistem itu. Baik, kita akan baca firman Tuhan. Mari kita buka Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah pada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya.
itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang dengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tema renungan kita pagi hari ini atau di hari Minggu yang kudus ini, Tuhan yang membebaskan. Tuhan yang membebaskan. Ya, konteks pembacaan kita ini perintah yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel melalui Musa di Gunung Sinai, yaitu tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Apa itu tahun Sabat sudah dijelaskan tadi di dalam pembacaan kita, bahwa ketika orang Israel akan masuk di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, maka ketika mereka dulu kan masih pertanian murni ya, ketika mereka mengolah ladang, ketika mereka mengolah kebun, maka selama 6 tahun itu diolah dan menghasilkan tuaian setiap tahunnya. Kemudian tahun ke-7 tidak boleh ada yang menanam gandum dan juga tidak boleh ada yang memetik anggur. Karena dua tanaman ini adalah menjadi tanaman pokok atau menjadi mata pencaharian orang Israel pada zaman itu. Ya, termasuk peternakan juga ya, tetapi dalam dalam bacaan kita ini fokus kepada ladang dan juga kebun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5 dan 6 itu diusahakan. Jadi boleh tanam gandum, kemudian tentu hasilnya ada, boleh tanam anggur, hasilnya juga ada. Tetapi pada tahun yang ke-7 tidak ada yang boleh menanam gandum, tidak ada yang boleh menanam anggur juga. Pada tahun itu kalaupun misalnya ada anggur yang tumbuh dan berbuah, ada gandum yang tumbuh dan berbuah, itu boleh diambil oleh semua orang. Jadi bukan hanya pemiliknya yang boleh ambil, boleh diambil oleh semua orang, tetapi kan tentu hasilnya tidak sebanyak ketika memang itu digarap. Itu perintah Tuhan. Jadi pada tahun ke-7 tidak ada orang Israel yang bercocok tanam, atau tidak ada orang Israel yang membersihkan kebun anggur atau memetik anggurnya ataupun panen untuk gandum. Nah, ini sebuah perintah yang benar-benar kalau kita hitung-hitung secara ekonomi ya, ini rugi ya, karena kan harusnya setiap tahun bisa produksi gandum, setiap tahun bisa produksi anggur, tapi kok disuruh berhenti pada hari yang pada tahun yang ke-7. Kalau kita tarik dengan hukum Taurat, ini kurang lebih sama dengan perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Manusia bekerja 6 hari, hari pertama, kedua sampai ke-6, hari ke-7 harus berhenti. Nah, ini mengindikasikan bahwa Tuhan tahu betul bahwa tanah itu juga harus berhenti. Tanah juga harus istirahat, karena selama diolah 6 tahun tentu tanah itu kan ada unsur hara ya, dan kalian nanti akan pelajari kalau mau ambil lebih khusus pertanian, bahwa ada unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ketika terus ditanami, maka tanah itu lama-lama nanti akan menjadi kurus ketika tidak diberikan kesempatan untuk istirahat juga. Ya, apalagi pada konteks perjanjian lama, tentu pengolahan pertanian itu masih sangat sederhana sekali. Nah, ini Tuhan mengajarkan kepada orang Israel bahwa tanah pun harus istirahat. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, bukan hanya pada tahun ke-7 orang Israel harus berhenti atau membiarkan tanah itu untuk istirahat, tetapi 7 kali 7, yaitu berarti sama dengan 49. Setelah 49 berarti 50. Jadi
dihitung lagi 7 tahun kali 7 tahun, ya tepatnya 49 tahun ya. Nah setelah 49 tahun berarti 50. Jadi tahun ke-50 tidak boleh lagi orang Israel untuk menanam gandum atau mengolah kebun, tidak boleh. Jadi sama lagi peraturannya dengan tahun Sabat. Bahkan pada tahun yang ke-50 bukan hanya tidak boleh tanah menghasilkan gandum dan juga anggur, tetapi termasuk ketika misalnya ada orang Israel yang menjual tanahnya, maka yang membeli tanah itu pada tahun ke-50 dia harus mengembalikan dengan cuma-cuma. Termasuk ketika ada budak, ada yang jadi budak, pada tahun ke-50 mereka harus dibebaskan, tidak lagi jadi budak. Nah itulah hari pembebasan yang dalam pembacaan kita juga tadi dikatakan itu berkaitan dengan hari pendamaian. Nah, dua perintah yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel dan juga ini berlaku bagi kita. Saya katakan di awal tadi agak sulit untuk kita selami secara manusia kita hari ini, karena mengapa? Kecenderungan manusia itu adalah bagaimana mengeksploitasi alam ini dengan tidak henti-hentinya. Tetapi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan alam hari ini, kenapa banyak bencana alam? Kenapa banyak longsor, kenapa terjadi banjir, dan lain-lain sebagainya, fenomena-fenomena yang terjadi. Alam sudah lelah. Alam tidak diberikan kesempatan untuk istirahat. Ya. Kalian bisa baca pada awal pandemi COVID di tahun 2020, ya. Itu banyak yang melaporkan bahwa kondisi bumi itu sedikit ada semacam kesegaran yang terjadi karena waktu itu manusia banyak bekerja dari rumah, tidak terjadi kebisingan di jalan raya. Jadi bumi akhirnya sedikit beristirahat pada awal-awal pandemi itu. Ya, karena memang bumi yang Tuhan ciptakan bagi kita. Jadi Tuhan menciptakan, tidak hanya menciptakan manusia tetapi menciptakan bumi dan segala isinya di dalamnya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan manusia. Ya. Apa yang kita pelajari dari perintah Tuhan ini tentang tahun Sabat dan tahun Yobel? Yang pertama, bahwa manusia adalah mandat Allah di dunia ini. Nah, manusia juga harus memelihara keseimbangan alam. Manusia harus memelihara keseimbangan ekosistem. Ya, seperti yang Pak Guru katakan di awal tadi ya, bahwa tahun ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu mengambil tema restorasi ekosistem. Tindakan manusia untuk menyelamatkan ekosistem atau berusaha untuk memperlakukan bumi ini dengan baik. Jadi tidak hanya mengeksploitasi bumi ini, tidak hanya menggarap tanah ini dan menggunakannya dengan sebanyak-banyaknya untuk mendatangkan kemakmuran, tetapi ada hal yang lebih penting di sana, bagaimana kita memperlakukan alam ini dengan baik. Perintah Sabat ini atau tahun Sabat ini kepada Israel yang juga berlaku bagi kita sebetulnya akan mengarahkan kita untuk mencintai lingkungan, mencintai alam ini dengan semakin dekat. Ya. Bagaimana tindakan-tindakan nyata yang kita bisa lakukan untuk mencintai alam, paling tidak lingkungan di sekitar kita. Jangan buang sampah sembarangan. Itu tindakan kecil, tetapi bagian dari kita bisa menyelamatkan alam ini. Bagian yang lain sebetulnya yang paling penting adalah saudara-saudara nantinya, adik-adik, ketika mungkin suatu saat akan menjadi orang-orang yang punya pengaruh dalam hidup ini, maka kita bisa mengambil tindakan untuk
ya ini sedikit ekstrim, tetapi kalau kita bicara tentang firman Tuhan memang harus terjadi. Ya, ini sebetulnya kalau di kampung-kampung masih bisa dilakukan. Yang yang melakukan pertanian ya. Jadi 1 tahun, 2 tahun sampai tahun ke-6 itu boleh bertani, tahun ke-7 tidak boleh bercocok tanam misalnya, atau kita berikan kesempatan kepada alam untuk bisa beristirahat. Itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana kita menjaga alam? Ya, itu tadi konteks di pertanian kalau kita tinggal di kampung ya. Tetapi kalau misalnya kita tinggal di kota sekarang, bagaimana kita memperlakukan alam dengan baik? Paling tidak dengan menjaga lingkungan di mana kita berada. Rumah kita, alam kita ini kita jaga dengan baik, karena kita harus memperlakukan alam sebagaimana Tuhan juga memperlakukan kita. Tidak hanya alam, tetapi juga ciptaan-ciptaan yang lain seperti binatang. Di dalam konteks pembacaan tadi dikatakan pada bacaan kita bahwa pada tahun Sabat itu, kalaupun misalnya masih ada hasil dari tanah, masih ada anggur, masih ada gandum, itu boleh diambil oleh siapapun, termasuk untuk binatang kita, untuk orang lain. Artinya pada tahun ke-7 itu bukan menjadi miliknya lagi si punya tanah, tetapi siapapun boleh mengambil, termasuk binatang. Binatang liar di situ dikatakan boleh untuk memakannya. Itu bagian pertama. Jadi cintai alam, perlakukan bumi ini dengan baik. Yang kedua, tahun Yobel itu mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan sesama kita. Jadi penekanan pada tahun Yobel, kalau ada tadi yang menjual tanahnya, maka pada tahun Yobel harus dikembalikan. Kalau ada yang dulunya jadi budak, maka dia harus dibebaskan jadi budak. Bahkan sebetulnya kalau kita perhatikan ayat yang selanjutnya pada ayat yang ke-35, firman Tuhan katakan di sana, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antara kamu. Jadi masih ada lanjutan dari bagian itu adalah kita memperhatikan sesama kita. Tahun Yobel yang setiap 50 tahun dirayakan menjadi momen untuk bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang miskin. Kalau dalam konteks Yahudi tadi ya, atau konteks Israel. Tahun Yobel bagi kita hari ini harusnya juga menjadi momen bagi kita untuk bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ya, adik-adik, mungkin kita belum bisa banyak berbuat, tetapi paling tidak teman kita di sekolah, kita perhatikan lingkungan kita. Mungkin kita punya uang jajan 10.000, teman kita itu tidak pernah jajan, kita tahu. Karena mungkin mereka dari keluarga yang kurang mampu. Sekali-sekali lah kita bagi 2 jajan 10.000 itu, 5.000 untuk dia, 5.000 untuk kita. Atau sekali-sekali ekstrim, kasih semuanya 10.000, kita puasa. Tindakan-tindakan kecil seperti ini sebetulnya sudah mengarahkan kita untuk mengatakan bahwa kita peduli kepada mereka. Mereka-mereka yang miskin, kita belajar untuk mensisihkan apa yang kita miliki. Kalaupun kita tidak bisa memberikan harta benda, maka perhatian kita, perlakuan kita, cara ngomong kita akan menjadi sesuatu yang menyentuh hati mereka. Jadi tahun Sabat dan tahun Yobel mengingatkan kita untuk peduli kepada lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita belajar dari hal ini. Karena Tuhan tahu bahwa tidak hanya manusia yang butuh istirahat, tetapi alam juga butuh istirahat. Ini Tuhan itu luar biasa sekali ya. Dia tidak hanya peduli kepada manusia, tetapi dia peduli juga kepada lingkungan di sekitar kita.
Satu hal yang saya mau ajak kita berpikir seperti ini, adik-adik. Alam di mana kita hidup, tanah yang kita pijak, lingkungan di mana kita berada, rumah kita, dan apapun yang, ya karena kita hidup memang di bumi ya, kita tidak ada di atas angin, bukan di udara tinggalnya, tetapi kita di bumi. Kalau misalnya Tuhan tidak menciptakan bumi, maka tentu kita tidak bisa hidup. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak menciptakan manusia, hanya bumi yang diciptakan, ya bumi tetap bisa ada. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan hanya menciptakan manusia, tidak ada bumi, maka kita tidak bisa. Karena kita hidup di atas bumi ini. Tapi kalau sebaliknya, Tuhan hanya ciptakan bumi, tidak ciptakan manusia, bumi tetap bisa ada. Ya cuman, kalau misalnya tidak ada manusianya, ya bumi akan menjadi mungkin hutan belantara saja, karena tidak ada yang mengusahakan dan memelihara. Nah, dua sebetulnya mandat Tuhan kepada manusia, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 tentang Taman Eden, Tuhan di sana mengatakan Tuhan menempatkan manusia itu pada Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, kecenderungan kita selama ini adalah hanya mengusahakan, hanya mengeksploitasi alam, tetapi kita tidak memelihara. Sehingga ketika terjadi bencana, salahkan lagi orang, salahkan lagi, dan seterusnya, padahal kita sendiri yang membuat demikian. Pembacaan hari ini mengingatkan kita untuk bisa peduli kepada lingkungan dan peduli kepada sesama. Sekali lagi, dimulai dari hal-hal yang kecil. Perhatikan lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan alam, dan perhatikan sesama kita yang berkekurangan. Karena Tuhan sudah membebaskan kita, maka kita pun harus membebaskan lingkungan dan juga sesama kita manusia. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Maka dari itu, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Persembahanmu bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, di dalamnya kami menaikkan puji-pujian kami. Kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan itu. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus peduli kepada lingkungan dan juga kepada sesama kami. Kami harus memperhatikan tahun Sabat dan tahun Yobel, karena Tuhan sudah membebaskan kami dari dosa menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih, mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang kecil tetapi berdampak besar, mulai dari lingkungan di mana kami berada,
peduli kepada lingkungan fisik, dan juga kami peduli kepada sesama kami yang berkekurangan. Terima kasih, biarlah Tuhan menolong kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan. Secara khusus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, di antara mereka sudah melaksanakan penilaian akhir tahun. Mungkin ada di antara anak-anak kekasih yang sudah mendengarkan informasi tentang kenaikan kelas dan mereka boleh dinyatakan naik kelas. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada yang masih sementara menunggu penerimaan rapot, Tuhan juga memberkati. Dan masa-masa libur kami ke depan, kami berdoa kepada Tuhan kiranya Tuhan terus memberkati kami, sehingga kami dapat mengisi waktu-waktu libur pergantian tahun ajaran ini dengan baik bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk kenaikan kelas yang boleh dialami pada tahun ini. Kami bersyukur karena kami boleh melalui semua karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Papa dan Mama dalam setiap pekerjaan. Tuhan berkati mereka. Tuhan lindungi siang dan malam di dalam segala tugas tanggung jawab, supaya orang tua kami tetap dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Berdoa untuk Bapak dan Ibu guru di sekolah yang senantiasa membimbing kami. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Berikan kekuatan kesehatan sehingga mereka pun tetap dalam kondisi yang prima. Dan biarlah di tahun pelajaran yang baru kami boleh berjumpa kembali pada tingkatan di mana kami akan berada. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Biarlah juga Tuhan menolong mereka supaya ada program-program dari pemerintah yang bisa mendukung untuk memelihara alam sekitar kami dan kepedulian kepada saudara kami yang berkekurangan. Tuhan berkati pemerintah kami. Berdoa juga untuk kondisi pandemi COVID yang sampai hari ini belum memperlihatkan hal yang menggembirakan. Masih banyak yang terjangkit dan kami mohon kepada Tuhan kiranya Tuhan menolong sehingga pandemi ini boleh berlalu. Dan sekiranya Tuhan tolong pada tahun pelajaran yang baru kami sudah boleh bertatap muka untuk belajar di sekolah. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap hal yang direncanakan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, dan biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak kekasih, kiranya Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka juga dapat menjadi orang-orang yang peduli kepada lingkungan. Mereka bisa menjadi orang-orang yang tampil beda dengan lingkungan ketika mereka berada di lingkungan, baik itu di lingkungan di rumah maupun di sekolah. Sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang memancarkan kasih Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyi dari Kirung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik kasih dalam Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan terus memelihara dan memimpin kehidupan kita, dan juga akan terus memampukan kita untuk peduli kepada lingkungan alam kita dan peduli kepada sesama kita, saat ini dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati.